Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabih al-jalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentu yang pertama kali Bapak Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Yogyakarta, Bapak Eksekutif Sekretaris atau Sekretaris Eksekutif yang saya hormati, para guru besar kita, para dosen, para mahasiswa, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Syamsi Ali. Karena mungkin tadi tidak sempat dikenalkan sedikit, saya ini asli putra Indonesia. Jadi mohon maaf yang terkejut, kok katanya ada imam datang dari Amerika, kok mukanya seperti kita juga ya. Jangan kecewa lah. Saya asli putra Indonesia, sudah keluar negeri sejak berumur sekitar 18 tahun lebih sedikit. Dari tahun 1988. Sejak itu kalau pulang ke Indonesia istilahnya pulang kampung. Tapi alhamdulillah ternyata masih tetap Indonesia, wajah masih Indonesia, lidah masih Indonesia, dan yang paling penting juga cinta produk-produk Indonesia. Baju saya masih baju Indonesia, tapi yang paling penting istri saya masih orang Indonesia juga. Bapak Rektor dan para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, mari kita pertama kali menyampaikan puji syukur kita kepada Allah dulu. Karena tentu segala sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari kendali dan kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar dari pengalaman hidup. Seorang anak petani yang lahir di sebuah kampung terpencil, ternyata dengan desain Allah menjadikan saya nakal ketika di SD. Dan karena kenakalan itulah yang menjadi penyebab ayah saya masukkan saya ke sebuah penjara suci, namanya pesantren. Bagaimana mungkin setiap hari pulang berkelahi, sekarang di pesantren harus disiplin. Subuh hari sebelum subuh sudah bangun, setelah subuh dengar ceramah Pak Kiai, mandi, makan, masuk kelas, sampai malam kita belajar. Maka saya mengistilahkan pesantren dulu itu penjara suci. Alhamdulillah sekarang perkembangan pesantren lebih baik. Kalau dulu pesantren identik dengan anak nakal, sekarang alhamdulillah yang masuk orang-orang yang bergengsi, karena uangnya lebih banyak gitu. Berarti harus kualitasnya lebih bagus kan? Hadirin yang sangat berbahagia, saya 6 tahun di pesantren. Kemudian orang tua saya petani, ayah saya petani biasa di kampung. Saya tidak tahu mau apa lagi setelah tamat di pesantren. Masuk kuliah juga belum tentu bisa membayar kuliah. Akhirnya saya memaksa diri untuk mengabdi di alma mater pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Makassar. Ternyata beberapa bulan kemudian Allah mengatur lagi. Ada tamu dari Rabita Alam Islami mencari 2 murid yang bisa diberikan scholarship beasiswa. Dan saya yang terpilih salah satu dari 2 orang itu. Singkat cerita berangkat ke Pakistan 7 tahun kuliah S1 S2. Saya juga bingung mau kembali ke Indonesia mungkin bisa jadi dosen. Tiba-tiba dapat tawaran untuk mengajar di Saudi Arabia. Terdamparlah di Saudi Arabia 2 tahun. Ini cerita singkat dulu ya. Terdampar 2 tahun di Saudi Arabia. Terus terang saja hati kita sangat cinta Mekah Madinah. Tapi kok saya gerah juga tinggal di Saudi Arabia. Salah satu penyebabnya adalah karena perlakuan kepada TKI kita ketika itu. Maka akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya jalan keluar. Kira-kira kemana lagi setelah ini? Di sebuah musim haji di penghujung tahun 25, saya diminta oleh kedutaan
Indonesia di Riyadh, tapi acaranya di Jeddah, untuk memberikan ceramah manasik haji kepada kelompok haji lunek. Lunek itu luar negeri. Jadi duta besar punya grup haji sendiri. Kebetulan di situ ada Pak Azwar Anas waktu itu, Pak Faisal Tanjung, ada Pak Ali Alatas, ada Pak Tarmisi Tahir. Saya memberikan ceramah. Setelah ceramah itu rasa didatangi oleh duta besar kita di PBB namanya Pak Nugroho Wisnumurti. Dia katakan, "Dek, dari mana?" Saya katakan, "Orang Indonesia asli, Pak." "Dek, saya dari New York, mau nggak kalau saya ajak kita New York?" Doa saya ketika itu, ya Allah berikan saya kesempatan untuk ngambil S3, kalau nggak di Inggris di Amerika. Sekarang saya diminta datang ke Kota New York untuk apa, Pak? Kita baru beli gedung untuk jadikan masjid dan kita perlu seorang imam. Singkat cerita hadirin sekalian, saya berangkatlah ke Kota New York dan tinggallah saya di Kota New York sekarang ini sudah hampir 22 tahun. Pada tanggal 23 Desember yang akan datang, tepatnya 22 tahun terdampar dengan takdir Allah di Kota New York. Hadirin sekalian, tema kita adalah tentang Islam di Amerika. Tentu kalau kita berbicara tentang Islam di Amerika, terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak kita. Apakah Islam itu baru di Amerika? Apakah Islam itu bisa berkembang di Amerika? Apakah orang Islam bisa mempraktikkan agamanya di sana? Bagaimana mereka yang anti-Islam? Tentu banyak hal yang perlu kita jawab. Tapi saya ingin memulai dulu dengan mengatakan bahwa salah satu hal yang selalu dibangun di dunia barat sekarang ini, seolah-olah Islam itu adalah agama baru, termasuk di Amerika Serikat. Kenapa? Salah satu tujuannya adalah kalau agama baru berarti masih merangkak, tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak. Dia hanya bisa disuapin saja, karena namanya juga anak-anak dan bayi, kan begitu. Padahal sejujurnya agama Islam di Amerika Serikat itu adalah agama yang sudah sangat lama. Saya mungkin menantang teman-teman mahasiswa untuk coba mencari sejarahnya ini. Islam sudah sampai di daratan Amerika dalam catatan sejarah jauh sebelum Columbus menemukan bumi Amerika. Kalau suatu ketika ada kesempatan berkunjung ke kota Colorado, di kota Denver, state-nya namanya Colorado, di gunung-gunung Colorado ada catatan-catatan, tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, menandakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan bumi Amerika, Islam sudah mendarat di Amerika itu sendiri. Bahkan ada catatan sejarah mengatakan bahwa ekspedisi Laut Cina, kan yang kita kenal yang datang dari Portugal itu, keliling dunia pakai kapal laut. Orang tidak berpikir bahwa sebenarnya sebelum Vasco da Gama, siapa sebenarnya itu sudah ada ekspedisi laut Cina, Cina yang sampai kemana-mana termasuk bumi Amerika, perairan Amerika masuk. Muslim dari Cina. Nah, ini pertama kali Islam sampai di daratan Amerika. Maka sekarang ini sudah mulai kelihatan ternyata ada American Indian yang asli Native American. Itu sudah mulai ada yang mulai merasa bahwa dulu rasanya pernah saya bersentuhan dengan agama ini. Maka sudah mulai ada yang memeluk agama Islam. Asli Amerika. Yang asli Amerika itu bukan yang bermata biru, yang salah sangka, bukan yang berambut pirang. Mereka itu juga pendatang sama dengan Syamsi Ali dari Indonesia. Makanya Donald Trump pernah menulis Twitter. Dia mengatakan kita Republikan harus berhati-hati, jangan sampai imigran mengambil alih negara kita. Saya iseng-iseng aja menjawab. Saya katakan kalau begitu, imigran dari Eropa juga harus kembali ke Eropa, termasuk Anda Donald Trump. Maksud saya adalah yang asli orang Amerika itu namanya Indian Native American. Dan sekarang mereka sudah mulai sadar bahwa ternyata mereka dulu sudah pernah bersentuhan dengan Islam sebelum orang Eropa datang ke Amerika. Gelombang kedua kedatangan Muslim di Amerika itu ketika ada budak-budak dari Afrika. Lebih 50% budak-budak yang dibawa oleh orang putih hitam dari Afrika itu beragama Islam. Nah, ketika mereka sampai di Amerika, mereka dipaksa kerja paksa. Kemudian dipaksa untuk meninggalkan agamanya menjadi Kristen, kalau tidak akan disiksa. Ada beberapa orang yang sangat-sangat konsisten
konsisten mempertahankan agamanya. Seseorang adalah dari West Africa, Afrika Barat, saya nggak tahu negara dari mana. Dia menulis Al-Quran dari hafalannya. Dan sekarang Al-Quran itu ada di Museum Islam di Washington DC. Disitulah kemudian datang orang Islam dari Afrika. Gelombang ketiga datanglah kemudian para pengungsi dari Timur Tengah, dari Asia Selatan. Sampai kepada sekitar tahun 2000, itu Islam datang terus dengan imigran-imigran dari berbagai perkembangan Islam luar biasa. Termasuk seorang dari Indonesia bernama Syamsi Ali di penghujung tahun 96. Tapi kemudian hadirin sekalian, ternyata kesalahpahaman kepada Islam ini ternyata bukan sesuatu yang baru. Itu sudah menjadi catatan sejarah Amerika sendiri. Sejak dulu Islam itu dipersepsikan seperti ini. Saya tadi di ruangan tunggu para Pak Rektor dan pembantu Rektor dan semuanya kita sampaikan. Dari dulu di Amerika, Islam itu dipersepsikan atau orang Islam itu dipersepsikan seperti apa? Orang tinggi besar, berpakaian jubah dengan sopan, janggutnya sedada, berdiri di padang pasir di samping onta dengan pedang terhunus. Jadi imajinasi Islam itu seperti itu dari dulu. Bahwa apa? Stigma bahwa Islam itu hanya agamanya orang Arab. Kalau dikatakan Islam agamanya orang Arab tidak salah. Karena memang banyak saudara-saudara kita yang berbangsa Arab itu adalah orang Islam. Yang menjadi masalah adalah bahwa stigma tentang orang Arab di Eropa itu atau di Barat adalah tidak bersahabat, suka berkelahi, kasar, tidak menghormati wanita, tidak menghormati minoritas, tidak menghormati HAM. Tidak ada kebebasan. Maka kalau dikatakan Islam Arab berarti Islam itu seperti itu. Tidak menghormati wanita, maka wanita tidak boleh mengendarai mobil misalnya. Wanita itu hanya di belakang pintu saja. Pokoknya kalau jalan itu istri harus di belakang suaminya. Tidak tahu ternyata orang Islam itu pada mesra sama istrinya. Tidak tahu saja mereka. Itu stigma yang sudah berkembang. Kenapa di padang pasir? Karena padang pasir adalah antitesis daripada kemajuan dan pembangunan. Hati-hati kalau Islam datang di Amerika, maka orang Amerika akan kembali terbelakang dan miskin. Kenapa di samping onta mereka buta sejarah? Seolah-olah orang Islam tidak tahu ilmu pengetahuan. Alat transportasi kita adalah onta. Kenapa pedang terhunus? Dari dulu juga Islam dipersepsikan sebagai agama teror dan kekerasan. Disebarkan dengan kekerasan dan peperangan. Stigma seperti ini sudah lama. Maka ketika terjadi 9/11 di tahun 2001 itu, sesungguhnya banyak yang menyimpulkan bahwa itu adalah justifikasi pembenaran dari persepsi yang selama ini dikembangkan. Bahwa lihat tuh, Islam menyerang Amerika dengan teror. Benar, Islam itu adalah agama teror. Maka apa yang terjadi di tahun 2001 itu? Ada persepsi yang mengatakan bahwa sudahlah, Islam sudah terkuburkan di bumi Amerika. Tidak mungkin lagi orang Amerika mau menerima Islam. Sudah jelas Pak, di hadapan mata kasat mereka sudah nampak Islam itu adalah agama teror. Mana mungkin orang Amerika akan belajar apalagi menerima agama Islam. Tapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memberitahu bahwa orang bisa berencana, wa makaru wa makarallah Allahu khairul makirin. Orang bisa berencana dengan rencana apa saja. Allah juga berencana, tapi pasti rencana yang terbaik dan berlaku adalah rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengatakan bahwa 9/11, serangan 9/11 di kota New York ketika itu menjadi kuburan bagi Islam dan dakwah di Amerika Serikat, ternyata Allah membalik menjadi justru awal momentum kebangkitan dakwah dan Islam di Amerika Serikat. Saya sendiri menjadi saksi sejarah. Ketika terjadi serangan itu luar biasa Bapak dan Ibu, saya imam. Dan saya salah seorang pendiri imam council, majelis imam di kota New York. Kita kumpul di sore hari, itu hari Selasa. Ada imam-imam yang mengusulkan bagaimana kalau masjid kita sementara ditutup saja. Saya termasuk yang bertahan. Kenapa harus ditutup? Apa kesalahan kita? Emangnya kalaupun mereka muslim, emangnya mereka mewakili kita? Alhamdulillah tidak ada masjid yang ditutup. Tapi ada masjid yang dirusak, ada wanita-wanita yang
jilbabnya dan dipukulin, ada Afro Amerika Muslim yang ditusuk, ada masjid yang ditabrak mobil, macam-macam sana. Menakutkan 1 minggu. Tapi ternyata pada saat yang sama terjadi sesuatu yang paradoks, yang bertolak belakang. Orang Amerika membuka mata luar biasa kepada agama Islam. Al-Quran habis ludes di toko-toko buku. Itu bukan cerita dong, itu saya menjadi saksi. Bukan cuma buku Islam di pinggir jalan, bukan cuma toko buku di pinggir jalan, toko buku internet namanya Amazon.com, Al-Qurannya juga habis. Makanya ketika itu setelah 9/11 ada 2 buku yang paling senang dibaca orang Amerika. Yang pertama buku tentang teror, dan yang kedua buku tentang Islam. Ditanya, kok bisa? Dia katakan karena ingin mencari hubungan antara terorisme dan Islam. Ini satu cerita yang terjadi, tadi saya sudah ceritakan juga. 4 hari saja setelah 9/11 itu, saya diminta baca doa di sana. Kebetulan setelah 9/11 ini kan doa laku keras di Amerika Serikat. Jadi saya termasuk suka diundang baca doa. Tapi Pak Rektor di sana kalau baca doa nggak dikasih amplop. Setelah baca doa, ada yang nutuk saya dari belakang. Saya nengok, ternyata orang putih di Musa. Dia bisik-bisik, dia katakan saya juga Muslim. Kita ketika itu sangat curiga. Mereka curiga ke kita bahwa kita ini anti Amerika, tidak suka Amerika, loyal kepada Amerika, ingin merusak Amerika, musuh Amerika. Kita juga curiga kepada mereka. Jangan-jangan dia ini FBI. Setelah selesai acara, bubar, saya tarik teman kita tadi ini ke samping. Saya tanya, sejak kapan kamu masuk Islam? Dia katakan baru kemarin. Terkejut saya, ini baru 3 hari berarti, karena itu hari keempat. Loh kok bisa? Di tengah marahnya orang Amerika, kesalahpahaman yang luar biasa, ke Anda bisa masuk Islam dalam situasi seperti ini. Dia katakan, pada hari H serangan terjadi, saya mendengarkan CNN mengatakan begini, kalau Anda ingin tahu inspirasi teror, bacalah di Quran, Al-Quran. Di Quran. Jadi bukan Quran newspaper ya, di Quran. Bacalah Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke toko buku, dia beli Al-Quran, dia baca dalam 3 hari. Untuk apa? Satu tujuan. Apa tujuannya? Mencari kata teror dalam Al-Quran. Halaman pertama, Alhamdulillahirabbil alamin wal alamin, enggak ada irhab, enggak ada teror. Surah kedua sampai terakhir enggak ada teror. Surah ketiga sampai terakhir enggak ada teror. Dia katakan, semakin saya mencari kata teror dalam Al-Quran, semakin saya tidak menemukan. Yang saya temukan adalah mutiara. Dan pada akhirnya 3 hari membaca Al-Quran, dia bertekuk lutut di hadapan kebenaran. Al-Quran. Dia masuk Islam. Hadirin sekalian, luar biasa Allah membalik keadaan ketika itu. Dari benci ternyata peluang. Dari ketidaksenangan ternyata membangun simpati. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian saya juga diundang oleh wali kota New York sekali lagi untuk membaca doa di Yankee Stadium. Mungkin pernah dengar kata Yankee, itu lapangan baseball di kota New York besar. Ada acara National Prayer for America, berdoa nasional, doa nasional untuk Amerika. Malamnya saya dapat telepon untuk baca doa. Saya katakan harus baca doa karena saya cukup galau ketika itu. Kegalauan saya, kok kita yang sekarang dibenci, dicurigai, kok diminta baca doa. Kira-kira nanti isinya apa ya? Lalu saya katakan harus baca doa. Dia mengatakan nggak harus. Bisa memberikan statement singkat, tapi tidak boleh lebih 1,5 menit. Ini kan kalau Ustadz 1,5 menit baru hamdalah dengan selawat udah habis. Jadi saya katakan apalagi? Dia katakan bisa membaca kitab suci. Tentu bagi Kristen Bible, bagi kita Al-Quran. Saya katakan oke, saya pilih yang ketiga. Ketika saya membaca Al-Quran, saya pilih 3 tempat dalam Al-Quran. Saya sampaikan ini karena penting. 1. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan seterusnya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Yang ketiga, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika saya membacakan ayat-ayat ini,
ada imam yang datang kepada saya, dia mengatakan, kenapa kamu memilih ayat yang terakhir tadi? Saya bilang, kenapa? Oh, kamu nakutin orang Amerika, udah takut kamu baca lagi idza jaa Nasrullah wal fath. Saya katakan bukan. Saya justru memberikan motivasi kepada mereka bahwa di tengah serangan ini ada harapan, ada kemenangan, ada kebangkitan, ada pembukaan. Cuma memang syaratnya ada. Syaratnya apa? Ini saya pernah sampaikan kepada Presiden Bush. 4 hari setelah terjadi 9/11, Presiden Bush datang ke New York. Hanya 2 imam yang diundang, salah satunya saya. Kita ketemu di Saint Patrick. Mungkin Bapak yang pernah di New York tahu Saint Patrick itu gereja Katolik besar. Saya duduk di sebuah sudut ruangan, tiba-tiba masuk Presiden. Waktu itu nggak dikasih tahu kalau akan ketemu Presidennya Amerika. Sehingga saya hanya pakai baju koko, tidak pakai sambal pula. Begitu Presiden Bush masuk, langsung matanya tertuju kepada saya. Dia katakan, itu anak siapa? Karena di samping saya ada pendeta Yahudi yang tinggi besar, ada pendeta Katolik yang tinggi besar, pendeta Protestan tinggi besar. Hanya saya kecil gitu lah. Itu anak siapa itu? Rupanya Presiden Bush keliling, dia jabat tangan kepada kita. Lalu ketika dia berjabat tangan, saya sampaikan ini. Saya katakan, Mr. President, belasungkawa saya, my condolence on behalf of the Muslim community worldwide. Belasungkawa saya atas nama seluruh komunitas Muslim di dunia atas apa yang terjadi kepada Anda dan Amerika. Dia mengangguk, tapi saya sambung lagi. Saya katakan, Mr. President, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena 2 hari sebelumnya Presiden Bush mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan bersama Amerika. Saya ingin membenarkan, kalau memang Amerika bersama dengan kebenaran dan keadilan, don't worry, Tuhan pasti bersama Amerika. Tapi kalau tidak benar, tidak adil, ya jangan take it for granted lah. Tidak ada jaminan itu. Saya nggak tahu apa dia paham maksud saya, tapi saya sambung lagi. Saya katakan, Mr. President, kalau memungkinkan, tolong berikan statement publik bahwa serangan ini has nothing to do with my faith and my community. Nggak ada hubungannya dengan agama kami dan komunitas kami. Keesokan harinya Presiden Bush datang ke Islamic Center di Washington DC. Dia memberikan statement bunyinya kira-kira begini. Islam itu adalah agama damai, walaupun ada orang Islam yang tidak damai. Saya bilang tidak apa-apalah, minimal Islamnya sudah diakui sebagai agama kedamaian. Ada di YouTube itu, bisa dicari di YouTube. Nah, singkat cerita, saya kembali kepada membaca Al-Quran di Yankee Stadium tadi. Bagaimana Allah membalik realita itu. Dari ketakutan menjadi peluang, dari kebencian ternyata menjadi simpati. 3 bulan setelah saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium itu, saya dapat telepon dari seorang perempuan di pagi hari di rumah saya. Salamnya khas. Assalamualaikum. Saya katakan waalaikumsalam. Biasanya kalau bukan non-muslim pasti orang yang baru masuk Islam. Saya katakan, yes, what I can do for you. Dia katakan, ini Kak Syamsi Ali. Saya katakan, yes, saya. Dia katakan, saya sudah mencari Anda 3 bulan berturut-turut. Saya heran juga dicari perempuan 3 bulan berturut-turut. Apa kelebihan saya bilang gitu. Saya tanya, kenapa Anda mencari saya 3 bulan berturut-turut? Dia katakan, apakah benar Anda yang membaca Al-Quran yang di stadium itu? Saya katakan, iya saya. Dia katakan, ketika itu nama saya Cynthia, bukan Cynthia, Cynthia Roland. But Alhamdulillah, now I'm Tahira Roland. Sekarang saya Tahira Roland. Loh, saya bilang, kenapa ganti nama? Dia ceritakanlah bahwa ketika saya membaca Al-Quran yang di stadium, dia Kristen. Dan dia meneteskan air mata tanpa dia tahu kenapa dia meneteskan air mata. Kata orang sih suara saya membaik. Dia meneteskan air mata. Setelah selesai dia mendengarkan bacaan Al-Quran, dia keluar. Dia tanya orang, itu tadi yang dibaca apa? Ada yang kasih tahu, itu bukunya orang Islam. Mungkin gak tahu namanya, bukunya orang Islam. Pergilah ke perpustakaan, dia pinjam bukunya orang Islam, Muslim's Book, dikasih terjemahan Al-Quran. Apa kata Cynthia atau Tahira, sekarang sudah jadi Muslim, Tahira Roland? Dia katakan, setiap malam saya membaca Al-Quran sebelum tidur, pasti tidur saya nyenyak. Dia bilang begitu, tenang dia. Makanya kalau banyak utang, beli Quran yang gede. Beli Quran yang besar, taruh di atas kepala kalau mau tidur, pasti tidurnya. Setelah membaca Al-Quran 3 bulan,
Rupanya dia nggak tahan mau ketemu orang Islam. Keluar lagi dari rumahnya, dia tanya, where I can find a Muslim, di mana saya bisa bertemu orang Islam. Ternyata dari rumahnya nggak jauh ada masjid. Cuma masjid di sana itu ada yang dari rumah, ada yang dari gudang, jadi nggak nampak kadang. Datanglah ke masjid itu dan beliau alhamdulillah masuk Islam ke masjid itu. Saya menceritakan ini Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk mengatakan bahwa ternyata realita itu terbalik. Dari perkiraan bahwa 9/11 menjadi kuburan Islam ternyata menjadi awal momentum kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Saya sendiri setelah membaca Al-Quran di Hadis Stadium ini beberapa minggu kemudian, itu kejatuhan durian untuk kepala saya nggak pecah. Artinya apa? Jadi imam di Islamic Center, masjid besar kota New York yang dekat dari 92nd Y itu. 92nd Y itu pusat komunitas Yahudi. Dari masjid besar namanya Islamic Cultural Center. Yang ini sebenarnya Islamic Cultural Center of New York. Imamnya seorang profesor di Azhar University itu diwawancarai oleh New York Times. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang menyerang WTC? Ini mohon maaf, kita orang Islam ini kan segala sesuatu yang buruk di atas dunia ini adalah Yahudi yang merancang. Kita miskin gara-gara Yahudi yang kuasai Bank Dunia dan IMF. Ya kan begitu? Kita sakit, mereka yang bikin obat yang salah. Orang Islam berkelahi antara mereka yang desain. Mereka yang merancang permusuhan di antara kita. Semuanya orang Yahudi lah. Maka ketika ditanya, siapa kira-kira yang menyerang 9/11? WTC. Apa jawabannya Profesor Azhar yang imam di Islam Center ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Maaf Bapak dan Ibu, kota New York itu adalah kota Yahudi terkuat di dunia. Lebih kuat dari Tel Aviv. Kenapa? Tel Aviv jadi karena duit dari New York. Bankir-bankir Yahudi terkuat itu ada di kota New York. Orang-orang kaya Yahudi, kalau Jumat pagi atau siang, itu terbang beribadah di sana ke Yerusalem. Nanti hari Minggu pagi balik lagi ke kota New York. Itu biasa. Setiap hari Islamic Center di demo sama masyarakat Yahudi. Akhirnya imam ini namanya Imam Muhammad Jami'ah, Dr. Muhammad Jami'ah. Dia mungkin khawatir, ketakutan dalam khutbahnya minta maaf sama Yahudi. Ketika minta maaf sama Yahudi, orang Islam yang keras-keras ini nyerang dia. Akhirnya diserang sama Yahudi, diserang sama Islam, dia kejepit, dia pulang ke Mesir. Karena pulang ke Mesir, imam Islam Center nggak ada. Saya udah lihat baca doa di Yankee Stadium. Saya udah diketahui mendampingi Presiden Bush. Saya diminta menjadi imam di Islam Center. Ini yang saya katakan kejatuhan durian. Maka saya kemudian menjadi imam di Islamic Center ini. Ketika saya menjadi imam di sini, apa yang saya lakukan selain program-program yang sudah ada? 3. Yang pertama adalah membangun kembali komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat. Sebab ini masalah teman-teman Muslim kita kadang. Datang ke Amerika Serikat mengatakan ngapain kita dengar pemerintah kafir kan gitu. Memperbaiki pintu masjid kita harus izin di sana, nggak sembarang. Nah kalau hubungan kita dengan pemerintah lokal tidak baik, gimana caranya untuk kita bisa hidup dengan baik? Maka jangan salah sangka, kalau Google namanya Syamsi Ali Michael Bloomberg, lalu diklik image, itu akan keluar foto Syamsi Ali bersama Michael Bloomberg. Itu biasa karena memang saya dekat dengan Michael Bloomberg, wali kota New York. Itu satu yang saya lakukan. Yang kedua, membangun komunikasi dengan seluruh agama-agama. Ada nggak dalam Islam menyuruh kita untuk musuhi agama lain? Ada nggak dalam Islam menyuruh kita membenci agama lain? Ada nggak dalam agama Islam mengatakan dalam hal muamalat, urusan sosial, keduniaan, jangan sampai kamu kerjasama dengan orang Kristen misalnya? Ada nggak? Nggak ada. Akhirnya saya merasa bahwa masanya untuk saya coba merombak sedikit. Ini jam berapa? Sampai jam berapa saya? Nanti mohon maaf Pak Rektor, ada yang ingatkan saya kalau waktunya udah habis ya. Maklumlah Ustadz itu ngomongnya banyak. Beda dengan profesor. Kalau profesor ngomongnya dikit tapi isinya banyak gitu. Nah, saya membangun komunikasi dengan mereka. Ternyata belakangan saya sadari bahwa yang namanya membangun komunikasi dengan masyarakat mana saja itu bukan sekedar karena kebutuhan kita sebagai minoritas di tengah mayoritas non-muslim, bukan. Jangan sampai itu terjadi. Saya membangun komunitas dengan masyarakat agama-agama lain ini
Karena memang dimotivasi oleh ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran itu? Itu tadi yang saya bacakan di Yankee Stadium. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kenapa saya memahami demikian? Karena surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Ayat selanjutnya, amanu in ja'akum fasiqun amanu. Begitu sampai ayat 13 diganti menjadi ya ayyuhan annas. Rahasianya apa? Rahasianya ternyata terbukti bahwa dalam dunia global yang terbuka sekarang ini, masanya umat Islam menyadari bahwa kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Makanya khususnya teman-teman mahasiswa, adik-adik, sadarilah bahwa dunia kita dunia global sekarang. Dunia global itu 3 ciri khas sekarang. Ciri utamanya. Yang pertama adalah kecepatan yang sangat luar biasa. Apakah ini aneh dalam agama Islam? Enggak aneh. Dalam agama Islam itu semua kecepatan kok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada semua dalam Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kecepatan. Maka kalau dunia global sekarang bercirikan kecepatan, Anda sekarang mengambil foto saya, masukin ke Facebook. Sekarang ini di Amerika Serikat jam 10 malam. Keluarga saya bangun jam 11 malam lewat 10 menit. Keluarga saya bangun, dia lihat saya sedang berdiri di sini. Pada detik yang sama. Itulah dunia kita sekarang, kecepatan yang luar biasa. Maka jangan menyangka bahwa apa yang terjadi di Indonesia kami tidak tahu di Amerika. Kadang kami duluan lebih tahu. Kenapa? Anggaplah misalnya ada kebakaran di kampung Jogja sekitar jam 11 malam. Warga Jogja sedang tidur. Wartawan meliput jam 11 malam. Jam 12 malam diupload di internet. Kami jam 12 siang. Bapak-bapak, ibu-ibu tidur di sini. Kami membaca beritanya. Jadi yang duluan tahu siapa? Kami duluan yang tahu. Itulah kecepatan dunia kita sekarang. Yang kedua, karakter dunia global kita adalah bahwa dunia ini semakin menyempit. Dan karenanya pilihan kita cuma ada 2. Mau gontok-gontokan dalam satu rumah yang kecil itu, atau mau membangun kerjasama. Silahkan dipilih. Orang yang positif pasti mendahulukan kerjasama. Inilah yang mendasari kenapa saya membangun interfaith dialog di Amerika Serikat. Bukan hanya karena kebutuhan sebagai minoritas, bukan. Tapi saya melihat bahwa kita sudah berada dalam dunia global. Tidak mungkin permasalahan dunia bisa diselesaikan sendiri tanpa orang lain. Itu sebabnya Barack Obama ketika itu menjadi presiden, dia keliling kemana-mana. Amerika itu kuat, Bapak dan Ibu. Secara militer paling kuat, secara ekonomi masih kuat. Sekarang ekonomi dunia sedang turun, ekonomi Amerika masih naik saja. Walaupun punya presiden yang sangat kontroversial, tapi naik terus perekonomiannya. Itu Amerika. Tapi kenapa Barack Obama ketika itu keliling ke Indonesia, ke Mesir, ke Turki untuk negara Islam? Karena Barack Obama sadar bahwa Barack Obama Amerika walaupun kuat tidak bisa menyelesaikan permasalahan satu terorisme dunia tanpa orang lain. Sekarang ada presiden yang lain lagi. Semuanya orang lain lah, hanya Amerika saja. Mengusung nasionalisme sempit. Bapak dan Ibu, saya kembali kepada cerita tadi. Jadi saya kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat lain. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Hasil yang sangat positif dari interfaith dialog ini. Ternyata di saat-saat kita diserang, di saat-saat kita dikecilkan, di saat-saat kita dihalangi, ternyata banyak teman-teman non-muslim kita berani berdiri di samping kita membela kita. Termasuk masyarakat Yahudi, mohon maaf. Pada bulan Februari yang lalu saya sudah sampaikan kepada Pak Rektor tadi. Pada bulan Februari yang lalu, ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan melarang orang Islam masuk ke Amerika yang dimulai dari 6 negara dulu. Saya katakan dimulai. Karena ternyata itu adalah uji coba, percobaan. Saya didatangi oleh seorang pendeta Yahudi, dia katakan, Imam, what you can do, apa yang kamu bisa lakukan? Saya katakan, I cannot do anything. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Presiden, orang kaya, orang hebat, menguasai media. Dia mengatakan, demonstrasi saja, saya bantu. Maka kita melakukan demonstrasi, temanya apa? Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. 10.000 non-Muslim keluar ke jalan-jalan di Times Square, pusat kota New York. Mengatakan hari ini saya juga Muslim. Anda melarang orang Islam masuk Amerika, Anda melarang saya masuk Amerika. Itulah hasil daripada interfaith yang kita lakukan.
Saya kembali kepada cerita Islamic Center tadi ya. Program ketiga yang saya lakukan adalah membuat kelas khusus. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Saya memakai kata forum, bukan kelas. Kalau kelas ini kan tendensinya mengajar. Orang Amerika itu nggak mau diajarin, apalagi sama saya. Pasti dia akan mengatakan, who are you man? Siapa anda? Datang ngajarin saya di negara saya. Saya lebih pintar. Orang Amerika kadang merasa lebih pintar, merasa belum tentu lebih pintar. Saya katakan belum tentu karena mohon maaf kita orang Indonesia jangan pernah minder. Catat ini, mahasiswa, mahasiswi, catat ini. Jangan pernah minder. Kita kecil-kecil otaknya encer. Itu terbukti satu yang tadi MC-nya berbahasa Arab sedikit. Kok ada pertandingan pidato bahasa Arab di Qatar, orang Indonesia menang tuh. Itu contoh kecil saja kan. Jadi jangan pernah minder. Penyakit bangsa kita sekarang ini, penyakit bangsa kita Indonesia saat ini salah satunya adalah minder. Dan saya katakan minder dunia akhirat. Apa maksudnya? Oh maaf Pak Rektor, Bapak dan Ibu, kadang kalau ada ulama datang dari luar hanya karena formalitas pakaian, outfit pakaiannya saja, pakai jubah sorban, semua kita lomba datang cium tangan. Tapi kalau kiai kita hanya pakai batik, dipandang setengah mata oleh kita sendiri itu. Padahal belum tentu ilmunya jauh lebih hebat dari ilmu kita di Indonesia ini. Hanya karena memang kita minder, itu minder agama namanya. Agama ini tidak ditentukan oleh warna muka, wajah kita, bentuk tubuh kita, tidak ditentukan oleh pakaian selama masih menutup aurat. Mau batik, mau putih, mau koko, mau jubah, itu bukan pakaian Islam. Yang Islam itu menutup aurat. Bentuknya apa? Ya tergantung dari culture dan budaya kita masing-masing. Tapi terkadang dalam agama ini terkadang kita mau maaf minder kita sebagai Muslim Indonesia. Ada ulama datang dari Timur Tengah misalnya, bukan berarti kita anti Arab ya, bukan sama sekali tidak. Itu saudara-saudara yang kita cintai insya Allah karena Allah. Semua kita lomba cium tangan. Tak begitu ada ulama kita datang kok hidungnya mancung ke dalam, imannya kurang. Ini saya serius ini. Kenapa saya serius? Karena saya sering mengalami. Saya sering dipandang setengah mata gitu. Saya pernah diundang memberikan presentasi tentang dialog antar agama dalam pertemuan imam sekota New York. Di sana imam itu ada yang bodyguardnya. Jadi Afro-American imam itu memang dijaga sama bodyguard. Jadi begitu saya mau datang, masuk ditahan. Pertanyaannya bukan apakah kamu imam, apalagi pembicara. Padahal saya pembicara. Pertanyaannya, are you really a Muslim? Apakah kamu Muslim? Kenapa ada stereotipe, ada stigma yang mengatakan bahwa yang Islamnya baik, imannya kuat, hebat, hanya orang Arab saja. Dan itu stigma yang salah di dunia Barat. Itu yang harus kita benarkan. Maka jangan kita minder. Minder dunia pula juga. Muhammad Pak Rektor, insinyur yang keluaran Islamic University ini belum tentu kalah dari misalnya MIT, belum tentu. Tapi terkadang kalau ada sebuah perusahaan membuka peluang bagi seorang insinyur untuk mendaftar, ada dua, satu orang Jawa, satu orang Perancis yang bermata biru berambut pirang, sudah pasti jiwanya cenderung menerima bulenya itu hanya karena bulenya saja. Itu minder dunia. Maka bangsa kita jangan sampai punya penyakit minder ini. Minder agama, minder dunia pula. Kenapa? Kecil-kecil otaknya encer dan pintar. Saya kembali kepada tadi, saya membuka kelas khusus ini. Kenapa saya membuka kelas khusus? Karena untuk merespon kesalahpahaman kepada Islam. Alhamdulillah ketika kita mengumumkan bahwa ada kelas khusus non-Muslim di Islamic Center ini, membludak yang datang. Kelas saya kecil. Ada yang datang serius belajar Islam, Alhamdulillah mungkin 70% minimal masuk Islam semua. Dengan izin Allah. Saya katakan izin Allah bukan kita yang mengislamkan. Kita nggak bisa mengislamkan itu. Allah yang mengislamkan. Ada yang datang untuk mencari-cari kesalahan. Saya ingatkan kepada para pendai kita, para ustadz kita, para kiai, para ulama, hati-hati kita dalam mengkomunikasikan Islam ini. Dalam media terbuka sekarang ini, satu kata yang salah yang keluar dari mulut kita menjadi 1000 kesalahan di internet. Maka berhati-hati kita. Jadi ada yang datang itu dengar-dengar cari kesalahan. Ada yang datang hanya di pintu marah-marah, mengutuk-ngutuk, mencaci maki. Kalau saya yang dikutuk, saya yang dicaci maki, saya yang dimarahi, nggak ada masalah. Tapi yang dicaci maki adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, orang Islam yang imannya sehat, kalau nabinya disakitin, pasti sakit hatinya.
Kalau ternyata tidak merasa sakit, kalau nabinya dicaci maki, berarti perlu ke bengkel hati. Ada masalah. Itu orang Islam itu. Kenapa? Kita tidak beriman sampai kita cinta kepada Rasulullah lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Itu hadis itu, bukan kata saya. Maka setiap saya mendengarkan orang mencaci maki Rasulullah, saya sudah hampir marah. Saya dari Makassar, Pak, Ibu. Orang Makassar itu, mohon maaf kalau ada yang dari Makassar itu enggak. Orang Makassar itu ya karena suka makan coto Makassar cepat naik. Ini yang nonton YouTube ini jangan marah nih, orang Makassar begitu loh. Saya udah hampir marah nih. Apalagi kita dulu di pesantren Muhammadiyah belajar silat dan sama suci itu. Udah hampir lompat saya. Ini mohon maaf, saya datang ke Jogja ini pertama kali tahun 87. Waktu ada kejuaraan silat di Keraton itu. Jadi saya datang pertama kali itu 87. Masih kelas 6 pesantren. Itu pertama kali saya datang ke Jogja. Jadi saya udah hampir lompat tuh. Tapi tiba-tiba saya malu sendiri. Malu saya itu begini, saya berimajinasi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ada berdiri di samping orang ini, apa kira-kira Nabi langsung tempelin orang ini? Apa kira-kira Nabi langsung nendang orang ini? Atau minimal Nabi berkata kasar kepada dia? Saya coba ingat seluruh sirah, buku sejarah tentang Rasulullah yang pernah saya baca, belum pernah saya menemukan bahkan beliau berkata kasar kepada orang. Akhirnya saya malu bukan kepada dia, saya malu kepada Rasulullah SAW. Sebab terkadang respon kita, reaksi kita kepada sesuatu yang seperti ini seolah-olah lebih hebat daripada reaksi Rasulullah SAW. Akhirnya saya diam. Dia capek barangkali dia pulang, saya ikutin sir. Ini bahasa Jogja ya. Dia berbalik, yes. Saya katakan, can we just shake hand? Boleh nggak jabat tangan saja? Dia balik, dia jabat tangan, rupanya dia mau. Saya jabat tangan sambil tersenyum semanis mungkin. Ternyata ibu-ibu ini rahasia ini, bapak-bapak. Ternyata senyuman orang Indonesia itu mematikan. Dia pulang. Itu hari Sabtu ya. Sabtu depan datang lagi. Saya kira dia mau marah-marah lagi. Saya yang tidak tahan bertanya, kok bisa datang? Dia mengatakan beberapa hari terakhir kok saya kurang bisa tidur katanya. Nah ternyata saya ini kan lahir di sebuah kampung namanya Kajang Desa Satang. Itu Kajang japi-japinya kuat. Saya tanya, kok kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang begini, minggu lalu kok saya datang dengan seluruh persepsi yang buruk tentang kamu, tentang Nabi kamu. Saya kira Nabi kamu taunya berkelahi, taunya berkata kasar, taunya berperang. Kok kamu masih bisa datang tersenyum dan salaman dengan saya? Itu yang menjadikan dia tidak bisa tidur. Bapak dan Ibu 6 bulan belajar Islam, namanya Matthew. 6 bulan belajar Islam, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya barangkali ingin tutup dengan itu saja. Dengan kesimpulan ini, bahwa dari sekian banyak usaha-usaha yang kita lakukan di Amerika Serikat, memang tidak ada jalan lain untuk merubah situasi kebencian, Islamofobia, ketakutan, kekhawatiran di Amerika Serikat kepada Islam. Tidak ada hal yang lebih baik adalah menegakkan dakwah Islamiyah. Maka mohon maaf, jadikanlah dakwah ini sebagai kerjaan pokok. Pak Rektor, tapi beliau dai. Wakil rektor, tapi semuanya dai insya Allah. Para profesor, tapi semuanya dai. Mahasiswa sekarang ini dai. Ibu-ibu rumah tangga semuanya dai. Kenapa? Itulah kerjaan kita yang paling pokok. Yang lain itu adalah dukungan untuk kerjaan kita yang pokok ini. Jadikanlah darah daging kita sebagai pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diwarisi kewajiban ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin wa ana wa man ittaba'ani." Saya dan siapa yang ikut kepada aku. Dan oleh karenanya semua kita dai. Cuma masalahnya kita di Indonesia terkadang salah faham. Kadang difahami bahwa dakwah itu ceramah-ceramah, 1 juta umat, 1000 pengikut. Bukan begitu. Dakwah dengan ceramah itu hanya sekitar 10-20%. Kenapa? Tidak semua orang bisa berdiri di depan panggung. Ada orang baru 3 orang mendengar, dia lututnya udah goyang. Ada orang 1 juta orang pun mendengar, nggak ada masalah. Tidak semua orang bisa ceramah, tapi semua muslim harus menjadi dai.
Maka dakwah yang paling efektif adalah bagaimana memperlihatkan, showing Islam before saying it. Perlihatkan sebelum mengatakan. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Amila salihan dulu. Baru وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Baru mengatakan. Yang pertama, amila salihan dulu. Maka umat ini kalau mau menjadi da'i yang efektif harus memperlihatkan Islam itu. Tadi saya sudah menyampaikan metode dakwah saya pertama kali waktu tiba di New York. Ini biar adik-adik mahasiswa juga tahu. Saya ketika pertama kali sampai di Amerika itu perkembangan Islam sudah cukup baik. Banyak dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, dari Afrika udah banyak Islamnya. Tapi terkadang kita orang Islam merasa selesai permasalahannya hanya karena kita sudah sujud rukuk di masjid 5 kali sehari semalam. Padahal tetangga nggak paham siapa kita ini. Maka yang kami lakukan pertama kali apa? Nutup pintu tetangga. Yes, apa yang saya bisa bantu? Good morning sir, yes good morning. Saya tetangga Anda. Saya datang untuk mengenalkan diri dan memakai dalilnya mereka. Bukankah Yesus Christ mengatakan cintailah tetanggamu? Maka dalil Bible pula. Kenapa? Kalau langsung saya baca Allahu la ilaha illallah, langsung pusing mereka. Loh, kamu di mana? Oh, di seberang sini. Itu adalah rumah kita. Boleh nggak kita undang datang? Nah, begitu mereka datang, kita suguhkan kue-kue. Rupanya sama dengan bapak dan ibu. Begitu saya duduk, udah datang kuenya tuh. Hebat orang Indonesia ini. Kalau kumpul-kumpul nggak ada makan, nggak barokah. Mereka datang, kita kasih kopi, kita kasih teh. Senangnya orang Amerika itu luar biasa. Kenapa? Orang Amerika itu individualistik. Kenapa? Kapitalisme. Tidak ada yang free. Kopi nggak ada yang free di Amerika Serikat. Harus dengan uang. Orang Indonesia kasih kopi, kasih teh, kasih kue, kasih buah. Luar biasa orang Indonesia itu. Akhirnya mereka mulai bertanya, ini gedung apa? Kita memakai bahasa mereka pula. This is a Muslim church. Apa artinya church? Bukan, rumah ibadah. Kita yang menerjemahkan gereja. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris, church itu artinya house of worship, rumah ibadah. Maka kalau kita mengatakan Muslim church, itu artinya rumah ibadahnya orang Islam. Ketika mendengarkan kata Muslim, mulai dia heran, terkejut. Dia lihat kita. Kenapa? Baru kemarin di televisi orang Islam itu katanya marah, sangar, menakutkan. Kok ini ada orang Islam tersenyum nih? Beda katanya. Mulai bingung dia, silakan bingung aja lah, nggak apa-apa. Singkat cerita, metode dakwah seperti ini ternyata menjadikan mereka simpati. Mereka sedang datang ke masjid. Kalau hari Jumat, itu di pintu-pintu mereka mendengarkan. Saya nggak tahu apa datang cari kue lagi enggak, tapi itu masalah. Mulai datang dengarkan. Ini pendekatan dakwah. Wali Songo di Jawa kan begitu. Nggak datang langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak langsung. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Enggak. Dia berdagang sambil tersenyum, sambil jujur kepada orang. Itulah dakwah Islam. Maka kalau kita mendakwakan Islam ini adalah harus kita tampilkan keislaman kita yang sesungguhnya. Di sebuah kota kecil di New Jersey, namanya, saya lupa nama kotanya. Ada orang Islam, bisa di Google ya, namanya Hamiduddin Khan. Itu wali kota di sebuah kota kecil di New Jersey, negara bagian di Amerika. Penduduknya kebanyakan Yahudi. Awalnya saya kira dia ini Islam-Islaman. Kalau istilah kita di sini Islam KTP. Ketika ketemu luar biasa Islamnya. Begitu waktu sholat masuk dia sholat. Saya tanya, kok kamu bisa terpilih di tengah komunitas Yahudi? Dia mengatakan, my brother, saudaraku, kalau kita jujur dengan Islam ini, atau kita jujur dalam berislam, maka orang pasti jatuh hati. Saya tanya, jujur itu apa artinya? Dia mengatakan, tampilkan saja Islam apa adanya. Maksudnya, ya udah kalau di masjid salat, berarti kalau salat itu kan ada komunikasi dengan Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, ketika Anda komunikasi dengan Allah, Anda akhiri itu dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Allahu Akbar di masjid, di luar kita injak-injak sesama manusia. Maka kalau kita jujur berislam, kita Islam di masjid, kita Islam di luar. Itu maksudnya, kalau Islam ini, umat Islam ini 1,6 miliar manusia jujur dalam berislam, maka goncang dunia ini. Dalam arti positif. Sayangnya, terkadang kita justru menjadi penghalang dari kebenaran ini.
kadal Islamu mahjubun bil muslimin. Lima taquluna ma la taf'alun. Udah masuk waktu zuhur ya? Oh, yang belum. Berarti tadi teleponnya salah ya? Salah setting gue tadi. Jadi dia katakan kalau kita jujur dalam berislam, maka insya Allah orang pasti jatuh hati. Nah Bapak dan Ibu, dakwah harus kita sampaikan dengan kesantunan, dengan keramahan, dengan persahabatan, sehingga orang betul-betul simpati kepada agama ini. Insya Allah dengan akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan goncang dunia ini. Maka mari kita bangkit mendakwakan Islam ini dengan penuh kesantunan, rahmatan lil alamin. Dan itu adalah merupakan karakter dasar daripada keislaman kita sebagai bangsa Indonesia. Saya ingin tutup dengan ini Pak Rektor, karena waktu barangkali biar ada tanya jawab nggak? Atau nggak ada? Boleh. Ya, mumpung masih di Jogja. Besok pagi udah terbang lagi. Saya ingin tutup dengan ini. Kenapa sekarang ini saya, Syamsi Ali, mencoba memaksa diri untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Amerika Serikat? Ini akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perjalanan Islam di Amerika. Kenapa pesantren? Ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah menjawab kegalauan panjang saya sebagai Muslim Indonesia yang hidup di Amerika sudah cukup lama. Kenapa galau? Kok Indonesia tidak terlalu dikenal Pak, Ibu? Nggak terlalu dikenal. Kalau saya mengatakan I am from Indonesia, biasanya diam dulu, nggak bersemangat gitu. Tapi kalau saya bilang, do you know Bali? Oh yes, Bali is beautiful, katanya gitu. Kok Indonesia ini seolah-olah sampingnya Bali gitu. Atau Indonesia ini bagian dari Bali. Lalu saya katakan, do you know bahwa saya ini mewakili Islam terbesar di dunia? Dia mengatakan, are you from Egypt? Kok ada orang Egypt yang kerdil seperti saya? Mereka mengatakan, kamu dari Saudi ya? Saya katakan, bukan. Islam terbesar di dunia itu ada di Asia Tenggara. Are you from Malaysia? Kok Malaysia? Saya katakan, bukan. Are you from Filipina? Ada yang pernah mengatakan begitu, kamu dari Filipina ya? Kenapa? Ternyata di mana ada konflik, di situ ada Islam. Di mana ada Islam, tunggu konflik akan terjadi. Kebetulan di Filipina ada konflik moral. Dan itu lebih terkenal. Sehingga saya ingin menjawab kegalauan saya ini, apa yang harus lakukan ini? Kok bangsa Muslim kami tidak terlalu terkenal? Dan kita juga tidak kurang-kurang banget. Ulama kita banyak. Dulu kita mengekspor ulama minimal ke Malaysia mengajar Islam. Tapi memang kegalauan kita kok sekarang kita belajar Islam di Malaysia. Mudah-mudahan Universitas Islam Jogja ini membalik gitu. Mereka yang datang ke sini belajar Islam. Harus dibalik. Ini galau saya ini. Saya ini anak bangsa 51 tahun sekarang ini. Sudah di luar negeri sejak umur 18 tahun. Sudah berapa tahun luar negeri itu? Saya kebetulan tidak tahu matematika. Udah lama di luar negeri itu. Tapi kenapa bangsa saya ini kurang dikenal gitu? Khususnya di Amerika. Saya ke perpustakaan Kongres. Di perpustakaan Kongres itu hampir ada semua buku dari seluruh dunia. Saya lihat di mana sih tulisan orang Indonesia itu? Hampir enggak ada. Ada sedikit sekali. Bandingkan dengan Bangladesh, Mesir, Malaysia gitu. Maka saya mengatakan ini harus kita jawab. Salah satu jawaban yang kami lakukan adalah mencoba mendirikan pondok pesantren bernama Nusantara Madani. Alhamdulillah, lahannya sudah kita miliki, cukup luas 7,4 hektar. Di dalamnya sudah ada gedung-gedungnya, tinggal direnovasi. Dan sekarang ini sudah ada program-program yang kita laksanakan di lokasi tersebut. Belum kita mendaftar mahasiswa, tapi sudah ada program-program kerjasama dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk dari Indonesia. Jadi mohon doa, mohon dukungan. Mudah-mudahan pesantren ini berhasil. Karena memang insya Allah kalau kami akan bangun gedung-gedungnya nanti, insya Allah gedung-gedung itu akan bernuansa rumah-rumah kedaerahan di Indonesia. Jadi nanti ada rumah Minang di situ, akan ada rumah Jawa di situ, akan ada rumah Sulawesi di situ, akan ada rumah apalah di situ. Ya. Jadi memang saya ingin menampilkan mini Indonesia. Untuk apa? Itu tadi menjawab kegalauan saya sebagai putra Indonesia yang sudah lama di luar negeri. Saya kira itu dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kami dan kita semua. Sekali lagi, tanggung jawab dakwah kita tidak kecil. Adik-adik mahasiswa, tolong ditanamkan sekarang komitmen itu, bahwa Anda menjadi apapun ke depan, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi bisnismen, itu adalah sampingan.
Yang utama adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.